Pertempuran sengit terjadi ketika Arjun Erigeisi berhadapan dengan Gukes Domaraju pada babak kedua Norway Chess tahun 2025. Gukes yang pada babak sebelumnya dikalahkan oleh Magnus Carlsen kembali harus menelan pil pahit. Di game ini Arjun memulai dengan D4. Gukes membalas kuda F6. Setelah C4, E6, kuda C3, gajah B4. Ini adalah Ninzo Indian Defense, pertahanan terbaik hitam menghadapi D4. Di posisi ini, Arjun memilih varian G3, mempersiapkan gajah fianchetto, Gukes rokade, lalu gajah fianchetto. Setelah itu, D5. Kemudian, pion usir gajah, dan gajah makan kuda. Pion kemudian makan gajah. Setelah itu, pion makan pion. Di posisi ini, Gukes unggul satu pion, namun dia tertinggal dalam hal waktu. Permainan kemudian berlanjut. Arjun mendorong A4 bersiap menyerang gajah, dan Gukes mendorong C5. Lagi-lagi, Gukes menghabiskan banyak waktu untuk memilih langkah ini. Arjun langsung menyerang. Setelah itu, Menteri A5. Lagi-lagi, Gukes menghabiskan terlalu banyak waktu. Di posisi ini, Arjun menempatkan menterinya di petak C2. Setelah itu, benteng D8. Lagi-lagi, Gukes betul-betul membuang waktunya. Sampai di posisi ini, Arjun unggul 1 jam 6 menit. Permainan kemudian berlanjut. Arjun mengambil pion, dan Gukes menyerang gajah. Setelah itu, gajah menyerang benteng dan juga kuda. Di posisi ini, Gukes Domaraju memainkan langkah kombinasi benteng makan pion. Pion putih tidak bisa makan benteng karena terkena pining. Oleh karena itu, Arjun menyerang benteng dengan kuda. Setelah benteng mundur menyerang gajah, maka gajah makan kuda, pion makan gajah. Hitam memiliki pertahanan yang terbuka setelah terjadi kerusakan pion. Sampai pada posisi ini, Arjun Erigeisi unggul dalam hal waktu yang sangat signifikan. Permainan kemudian berlanjut. Arjun menarik mundur kudanya ke petak D2, lalu Gukes menarik mundur menteri C7. Setelah itu, pion A5 dan benteng B8. Kemudian, putih rokade mengamankan rajanya. Setelah itu, B5. Pion makan pion, pion makan pion, dan kuda ke petak E4. Ancaman forking pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, raja mendekati pion, dan Arjun mendorong G4. Sebuah langkah yang sangat cerdik, bersiap untuk mereposisi kuda. Di posisi ini, Gukes membalas dengan kuda C5, tantangan pertukaran. Tentu saja Arjun menolak karena kuda mundur ke petak G3. Lalu Gukes membawa menteri ke petak E5 dan benteng diadu. Merespon hal ini, Gukes mendorong B5. Butuh waktu 10 menit bagi Gukes untuk mengambil langkah ini. Dan sekarang Arjun punya 1 jam, sedangkan Gukes hanya punya 18 menit. Di posisi ini, Arjun menyerang dengan agresif. F4. Terlebih dahulu, menteri melakukan skak, maka raja geser ke petak H1. Setelah itu, benteng makan benteng. Arjun mengambil dengan menggunakan menteri. Dengan langkah ini, Arjun membiarkan Gukes untuk makan pion. Apabila di posisi ini, Gukes nekat untuk makan pion, maka posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Dimulai dengan kuda H5, skak. Jika raja mundur, maka skakmat langsung terjadi dengan menteri D8. Jika raja lari ke petak H6,
maka mentri tetap ke petak D8, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Langkah terbaik yang bisa dimainkan oleh hitam adalah memperlambat terjadinya skakmat dengan cara gajah B7. Benteng kemudian dimakan, gajah makan gajah, raja makan gajah. Ancaman skakmat tidak mungkin bisa dihentikan. Kalaupun pion F5 dimainkan, maka mentri F8, skak, raja G6, mentri G8. Tidak ada pilihan, mentri harus mundur. Setelah itu, mentri makan mentri. Skakmat pun terjadi. Bagaimana jika di sini raja ke petak G6? Maka tetap mentri D8. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Apabila F5, ke mentri G5. Skakmat langsung terjadi. Oleh karena itu di posisi ini, Gukes menarik mundur kudanya ke petak D7 untuk menjaga pertahanan. Lalu, gajah C6, ancaman untuk makan kuda. Di posisi ini, Gukes membuat langkah blunder. Menurut engine, B4 adalah langkah terbaik untuk hitam. Tetapi Gukes memainkan benteng B6 mengancam gajah. Meskipun langkah ini adalah sebuah blunder, langkah ini rupanya membuat Arjun Erigeisi menghabiskan 28 menit untuk berpikir. Dan Arjun berhasil menemukan langkah terbaik. Kuda H5, skak, raja mundur H8. Setelah itu, benteng serang mentri. Mentri kemudian mundur dan gajah makan kuda. Apabila gajah makan gajah, putih menang 1 perwira. Tentu saja Gukes tidak gegabah. Di posisi ini, Gukes terlebih dahulu menyerang mentri dan mentri menyingkir ke petak E1. Di posisi ini, meskipun kalah secara kualitas, Gukes tidak terburu-buru dan asal makan. Terlebih dahulu Gukes memainkan langkah terbaik, gajah B7, menyerang benteng. Arjun Erigeisi berhasil menemukan langkah terbaik, E4, mempertahankan keunggulannya. Lalu, Gukes mengambil gajah. Sampai pada posisi ini, putih masih unggul secara posisional. Kualitas keduanya hanya berbeda 1 pion. Arjun Erigeisi kemudian berhasil kembali mendapatkan pionnya dan menyerang benteng. Pertarungan ini betul-betul menguras waktu Gukes. Sampai pada langkah ke-32, Gukes hanya punya 4 menit. Di posisi ini, Gukes menantang pertukaran benteng dan Arjun mengancam skakmat. Olehnya itu, raja mendekati kuda. Setelah itu, Arjun menukar benteng. Pion kemudian makan benteng. Lalu, kuda H5, skak. Raja mundur G8 dan mentri D8 kembali skak. Mentri kemudian menutup skak dan Arjun Erigeisi berhasil mendapatkan 1 pion kembali. Dengan statusnya sebagai juara dunia, Gukes memberikan perlawanan sengit. Dia mendorong F5, lalu mentri D7, tetapi gajah makan pion, skak. Raja kemudian geser ke petak G1. Setelah itu, gajah menjaga pion. Di posisi ini, Arjun melewatkan langkah terbaik. Putih seharusnya makan pion, namun Arjun memilih pion G makan pion. Ini membuat Gukes punya kesempatan untuk menyamakan posisi. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini adalah seimbang, dan Gukes berhasil menemukan langkah terbaik, meskipun dia hanya punya 16 detik. Mentri kemudian skak, raja lari, gajah skak, raja G2, lalu mentri diadu. Pertukaran mentri terjadi, pion makan mentri. Posisi ini adalah seimbang menurut engine. Arjun Erigeisi memanfaatkan keunggulan waktunya. Raja kemudian ke petak F3. Setelah itu,
D4 dimainkan Gukes, bersiap untuk menciptakan pion promosi. Pion makan pion dan B4. Setelah itu, Raja E3, Raja F7, kuda G3, dan Raja E7. Kemudian Raja D2. Di posisi ini, dalam waktu yang tersisa 14 detik, Gukes sebenarnya bisa imbang dengan cara Raja ke petak F6. Namun, Gukes memilih langkah yang tidak tepat. Raja D6. Arjun Irigesi berhasil mendapatkan kembali kesempatannya untuk menang. Kuda E4, skak, Raja D5, lalu Raja E3. Setelah itu, Gukes coba untuk mendorong pion bebas. Hal ini membuat Arjun semakin unggul. Di posisi ini, langkah kuda ke petak F6 adalah langkah terbaik untuk Arjun. Namun Arjun memilih mendorong pion ke petak F6, langkah yang membuat keunggulannya menjadi berkurang. Gukes kembali punya kesempatan untuk imbang. Raja E6, setelah itu F5, dan Raja D7. Sepertinya permainan ini akan berakhir dengan imbang. Kemudian Arjun membawa Raja ke petak D2 dan Gukes mendorong pion bebas siap untuk promosi. Di posisi ini, Arjun Irigesi melancarkan skak dan Raja E8, langkah yang sangat baik, bersiap untuk mengambil pion putih satu persatu. Arjun kemudian mendekati pion Gukes dan Raja juga mendekati pion. Setelah itu, Raja makan pion. Posisi ini sesungguhnya adalah seimbang. Langkah terbaik adalah gajah ke petak D5. Akan tetapi, tekanan waktu rupanya membuat Gukes gagal menemukan langkah terbaik itu. Gukes menarik mundur gajahnya ke petak F1. Arjun kembali punya kesempatan untuk menang. Kuda ke petak E4. Raja tidak bisa makan pion. Setelah itu, gajah ancam kuda dan kuda mundur G3. Raja berhasil makan pion, namun H4. Di posisi ini, Gukes hanya punya 21 detik dan ternyata Arjun juga hanya menyisakan 52 detik. Gukes memainkan gajah D5, lalu Raja C3 berupaya mendekati gajah. Raja kemudian mundur ke petak E7. Setelah itu, Raja D3, Raja D6, dan kuda E4. Langkah ini membuat perlawanan Gukes berakhir. Apabila permainan dilanjutkan dengan gajah makan kuda, maka Raja makan gajah. Keunggulan dua pion terlalu sulit untuk dihentikan. Apabila Raja ke petak C6, maka kuda F6. Gajah terancam, begitupun dengan pion. Lagi-lagi, putih terlalu sulit untuk dihentikan. Dan apabila Raja mundur ke petak E7, maka Raja E3 perlahan-lahan mendekati pion lawan dan juga bersiap untuk promosi pion sendiri. Dapat dipastikan, hitam tidak punya kesempatan untuk remis, apalagi menang. Kekalahan ini tentu saja membuat Gukes sempat terguncang dan sangat terpukul.